Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustina Wulandari sebagai moderator pada kelompok 6. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang observasi perhitungan BEP di CV Hasanasari di Cikarang Utara. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Syafani Hufifa, Irma Laila Sari, Putri Sheila Rahmadia, dan Tarisa Bakhtia. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Di sini ada observasi. Pengertian observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu objek atau fenomena yang diteliti. Tujuan dari observasi tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai suatu kondisi atau situasi tertentu. Jenis-jenis observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, terstruktur maupun tidak terstruktur. Pengertian dari BEP atau Break Even Point. Break-even point atau titik impas adalah situasi ketika total pendapatan atau penjualan bernilai sama dengan total biaya operasional. Perhitungan BEP dilakukan dengan membandingkan biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual per unit. Analisis BEP membantu perusahaan dalam menentukan volume penjualan minimum untuk mencapai titik impas. Nama saya Tarisa Bakhtia Suwardikerta. Saya akan menjelaskan apa itu tujuan analisis titik impas untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabelnya saja, maka tidak akan muncul masalah break even dalam perusahaan tersebut. Pengertian analisa BEP adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Analisa ini disebut juga sebagai analisa impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik. Maruta 2018. Asumsi dasar analisis break-even point atau BEP menurut Hornrein et al. Yang pertama, satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. 2. Manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan, baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. 3. Beban dari pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, tingkat persediaan tidak akan berubah. Penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Yang kelima, penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Saya Putri Sheila Rahmadia akan melanjutkan materi tentang asumsi dasar analisis break-even point atau BEP menurut Mulyadi. Yang pertama, ada variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. 2. Harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. Yang ketiga, ada kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. Yang keempat, ada harga faktor-faktor produksi yang dianggap tidak berubah. 5. Efisiensi produksi dianggap tidak berubah. 6. Perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. 7. Komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Dan yang terakhir ada volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Kemudian ada fungsi break-even point. Yang pertama itu menentukan titik impas, 2. Pengambilan keputusan, 3. Evaluasi resiko, 4. Perencanaan anggaran, 5. Pertimbangan investasi, 6. Penentuan harga, 7. Perencanaan pertumbuhan bisnis, 8. Mengukur perbandingan dengan industri, dan yang ke-9 analisis poin pencapaian laba. Selanjutnya ada rumus break-even point, terbagi menjadi 3. Ada BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Jadi artinya BEP itu sama dengan total biaya tetap dibagi oleh selisih antara harga per unit dan biaya variabel. Tetapi perlu diingat bahwa dalam rumus ini biaya tetapnya itu diwakili oleh total semua biaya overhead perusahaan. Yang kedua ada BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Margin kontribusinya itu dihitung dengan mengurangkan biaya variabel dari harga jual suatu produk. Dan yang terakhir ada BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Jadi apabila yang diinginkan dalam mata uang rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya. Perkenalkan, nama saya Irma Laila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan break-even point pada CV Hasanasari.
Yang pertama di sini ada biaya tetap, ada beberapa jenis biaya yaitu biaya gaji pegawai. Di sini biaya sekitar 15 juta, biaya sewa ruko sebesar 3 juta, biaya mobil sebesar 1.500.000 dan biaya listrik sebesar 1.500.000. Total seluruhannya adalah 21 juta. Di sini ada variabel biaya. Variabel biaya adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan yang besarnya tergantung volume produksi. Semakin besar volume produksi yang akan diikuti dengan melonjaknya biaya tersebut dan demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara kami dapat diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 3 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1 juta, biaya lain-lainnya sebesar 1 juta. Total keseluruhannya adalah 5 juta. Atau bisa disimpulkan biaya variabel per unitnya adalah 5 juta per 1000 sama dengan 5.000 per unitnya. Yang pertama di sini ada harga jual per unitnya yaitu 8.000 per unitnya dan kapasitas produksi per unitnya adalah 1.000 per unitnya. Lalu di sini ada perhitungan BIP atau unit. X sama dengan TR minus TC. TR sama dengan Pi kali Q. Pi-nya itu ada 8.000 per unitnya dikali Q atau sama dengan 8.000 Q. Yang kedua di sini ada TC sama dengan TC plus VC. TC di sini disimpulkan sebagai 21 juta plus VC-nya sendiri adalah 5.000 Q. Atau X sama dengan TR minus TC. TR 8.000 Q minus 21 juta dikurang 5.000 Q. Saya, Syafani, akan melanjutkan presentasi mengenai perhitungan BEP. Syarat BEP, Pi sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 8.000 Q dikurang 21.000 ditambah 5.000 Q. 0 sama dengan 8.000 Q dikurang 21.000 dikurang 5.000 Q. Dipindah rumus jadinya min 8.000 Q ditambah 5.000 Q sama dengan 21.000. Min 3.000 Q sama dengan 21.000. 21.000 dibagi min 3 Q sama dengan 7.000. Jadi, break even point unit CV Hasanasari adalah 7.000 unit. Yang kedua itu mengenai BEP rupiah. BEP rupiah rumusnya biaya tetap total per 1 dikurang biaya per unit dibagi harga jual per unit dimasukin sama dengan 21.000 dibagi 1 dikurang 5.000 per 8.000 Q sama dengan 21.000 per 1 dikurang 0,625 sama dengan 21.000 per 0,375. Hasilnya itu sama dengan 56.000. Jadi, break even point rupiah CV Hasanasari adalah 56 juta rupiah. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa break even point atau sering disebut dengan titik impas yang sangat berpengaruh dalam perhitungan finansial suatu perusahaan ataupun usaha perseorangan adalah salah satu perencanaan yang sangat tepat untuk dipergunakan dalam merencanakan laba atau merencanakan finansial yang baik. Dalam penelitian tersebut, penelitian kinerja mengelola biaya-biaya dan kinerja pembuatan cukup efisien. Dan dalam penelitian ini, CV Hasanasari mampu memperoleh keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Dan CV Hasanasari mampu mempertahankan keuntungan penjualan sehingga CV Hasanasari akan tetap berjalan dan semakin mencapai yang diharapkan. Sekian presentasi kami dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.